Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anissa Nurul Sadrina, bisa dipanggil Anissa, dengan NIM 2021-0530-156. Nah, pada kesempatan video kali ini untuk mencapai ujian kompetensi 1 dengan mata kuliah Pengantar Kajian Media dengan dosen penampu Dr. Firly Anissa. Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan salah satu analisis yang telah kami lakukan di pertemuan sebelumnya dengan berbentuk paper. Akan saya jelaskan terkait analisis dan teori yang saya gunakan. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan dengan analisis paper saya yang berjudul The Power of Rans Entertainment. Nah, teman-teman, sebelum melangkah lebih lanjut, kita pasti sangat sering mendengar apa sih itu media. Nah, media itu berasal dari kata medius yang artinya itu tengah, yaitu semacam kata jamak dari medium. Nah, media ini merupakan perantara. Dengan demikian, media adalah sarana yang hendak digunakan untuk pengirim pesan untuk menyampaikan pesan kepada penerima pesan. Nah, teman-teman, menurut Leo W. Jeffress, yakni ini media menggambarkan dua. Yang pertama, media menggambarkan masyarakat, dan media massa mempengaruhi masyarakat. Seperti apa itu? Teman-teman, media ini kadang cenderung ekonomis. Terkadang media itu menelaah, memikirkan hal-hal yang mungkin ingin kita ketahui yang membutuhkan waktu. Tapi terkadang justru media ini memberitahu hal-hal yang menurut mereka akan berguna bagi kita. Teman-teman, media itu sangat sulit untuk independen. Media itu merupakan powerless karena media ini sangat rentan dijadikan sebagai alat kekuasaan dalam sebuah kepentingan politik. Kepemilikan media menentukan kontrol media yang pada gilirannya menentukan isi media. Nah, teman-teman, hukum kedua dari jurnalisme. Isi media selalu merefleksikan kepentingan mereka yang mendanainya. Nah, teman-teman, apakah kalian tahu itu ideologi? Ideologi itu merupakan gagasan, kerangka berpikir. Nah, teman-teman, dalam saya meneliti fenomena-fenomena berita ini, saya menyelaraskan dengan teori Karl Marx. Nah, Karl Marx ini meyakini kepemilikan alat produksi masyarakat dalam menentukan struktur masyarakat. Relasi base struktur. Jadi teman-teman, ekonomi adalah dasar dari seluruh struktur sosial, agama, budaya, dan hukum. Nah, Karl Marx ini melihat diri prihatin dengan konsekuensi dari kapitalisme sebagai sistem ekonomi yang mengejar keuntungan. Nah, teman-teman pasti tidak asing dengan yang namanya Rans Entertainment. Nah, Rans Entertainment ini adalah sebuah badan usaha hiburan, saluran YouTube, dan rumah produksi yang dibentuk oleh pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Jadi, hal ini yang akan menjadi latar belakang dalam saya mengkaji penelitian ini. Penelitian ini saya kaji dikarenakan hal ini selaras dengan teori Karl Marx yang menyatakan bahwa ideologi merupakan kesadaran palsu atau false consciousness. Jadi teman-teman, Rans ini memiliki power dalam bidang ekonomi. Berikut adalah beritanya. Nah, teman-teman, bagi Karl Marx, ide-ide yang diproduksi itu adalah untuk menguntungkan kelas penguasa, yang dalam tanda kutip Rans Entertainment. Nah, Rans Entertainment ini digandeng dengan salah satu lembaga, yaitu Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang diinformasikan dalam websitenya bpip.go.id. Bekerja sama dengan membuat konten lorong waktu si AA. Nah, teman-teman, mungkin kita bisa melihat kalau sebenarnya hal ini sangat berdampak baik, apalagi Raffi Ahmad dan Nagita Slavina merupakan influencer yang sangat berpengaruh, apalagi membuat konten lorong waktu si AA. Nah, mungkin kita bisa melihat gitu kalau sebenarnya memang konten ini bagus, konten ini memang bertujuan untuk menghibur, ada pembelajaran di dalamnya. Akan tetapi
Kalau kita teliti lebih lagi, ini tuh menguntungkan penguasa karena semakin membuat Rans Entertainment naik nama, pembrandingan mereka semakin meningkat. Rans adalah kelas pengusaha atau ruling class, dan mereka yang sering menyaksikan atau terpengaruh adalah kelas yang dikuasai atau subordinate class. Ada berita kedua juga nih teman-teman, itu rumah baru Rans Entertainment, eksklusif channel terbaru. Jadi sebenarnya disinilah bisa dilihat kalau media kurang bisa independen ataupun powerless. Teman-teman, masih sama dengan teori di Karl Marx tentang adanya relasi yang dibentuk oleh struktur. Kembali dengan pernyataan, ide-ide yang diproduksi menguntungkan penguasa. Inilah kesadaran semu yang dimana Rans Entertainment ini memang hadir nih untuk menghibur seluruh masyarakat dan memang sangat berpengaruh di halayak Indonesia, halayak masyarakat Indonesia. Akan tetapi terjadi kesadaran semu yang dimana konten yang diciptakan pula ini berguna untuk menaikkan nama mereka di kalangan masyarakat. Nah teman-teman, setelah menyimak beberapa contoh tadi dan salah satunya seperti media liputan 6, di sini peneliti, yaitu saya sendiri, melihat kalau media itu memang powerless. Terbukti media liputan 6 adalah powerless karena menyediakan informasi oleh siapa yang mendanainya. Inilah determinasi ekonomi, teman-teman. Mendasarkan segala sesuatu dengan ekonomi. Dan ini pula yang terjadi kesadaran semua yang dimana konten yang diciptakan pula ini berguna untuk menaikkan nama mereka di kalangan masyarakat. Nah, hal ini selaras dengan teorinya Karl Marx. Kesimpulan daripada analisis ideologi media menurut peneliti adalah media alat kekuasaan. Dalam perspektif ekonomi politik media, ternyata media tidak bisa netral dan objektif. Sebagaimana idealismenya, media tidak bisa independen sepenuhnya. Pernyataan bahwasanya media yang ideal adalah media yang terlepas dari ekonomi dan politik. Akan tetapi, faktanya, media tidak begitu saja menjadi cermin realitas. Semua pesan dan isi serta tayangan media adalah hasil konstruksi. Nah, teman-teman, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam penyampaian ataupun ada salah kata. Hal ini bertujuan untuk kita bisa saling sama-sama belajar terkait pengantar kajian media. Saya Anissa Nurul Sadarina, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.